Di pagi ini kita ngomong-ngomong mengenai otonomi pasien ya, dan informed consent dalam kelompok-kelompok yang inkompeten, ya kan? Betul toh? Loh, kok enggak ada respons? Dengar enggak? Prof. Dengar, Prof. Dengar, Prof. Anda kan mestinya kalau mau kuliah ya baca toh? Cari bacaan toh? Ya, jadi jangan dari saya saja pasif ya. Jadi pagi ini kita mau membahas otonomi pasien dan memberikan inform pada kelompok-kelompok yang inkompeten, ya kan? Ini Mbak kok Resa melaku. Ya, jadi kita nanti ngomong konsep otonomi ki apa, informed consent itu apa, bagaimana informed consent itu dalam menghadapi kelompok yang inkompeten, ya. Nanti ada satu kasus atau kalau ada Anda punya boleh. Ya kita dulu, kita pahami dulu konsepnya otonomi, ya toh. Yaitu intinya itu menghormati hak orang, seseorang. Untuk buat suatu keputusan untuk mereka sendiri yang berdasarkan pada nilai-nilai dan kepercayaan mereka. Ya, jadi otonomi itu kepercayaan dia, nilai dia membuat keputusan tidak dipengaruhi oleh orang lain. Ya, itu otonomi. Beneficence itu apa? Yaitu melakukan promote kebaikan, hal yang baik untuk mendapatkan suatu benefit ya. Benefit ya bahasa Indonesia. Mendapatkan suatu benefit lah, keuntungan. Kalau non maleficent seseorang tidak jadi jangan sampai dia harus menguntungkan dan tidak membuat suatu kerugian atau ya harm ya. Treat dan justice itu memperlakukan orang lain secara equal dan fair ya, equal ya, adil dan fair ya. Konsep otonomi itu autos dari bahasa Greek, self, nomos itu rule, jadi intinya itu self regulation atau mengatur diri sendiri. Jadi aslinya itu self rule, self governance of individual. Jadi berhak untuk mengatur diri sendiri. Ya. Definisi personal autonomy is self rule, mengatur diri sendiri, that yang free from, bebas baik dari kontrol, pengaruh lain, orang lain atau pihak lain, dan juga dari sendiri, tapi dia keterbatasan, mempunyai keterbatasan. Mungkin dia buta huruf ya, sehingga dia itu tidak memahami betul saja nih keputusan nih. Mengapa? Karena dia tidak paham. Jadi tidak mampu membuat keputusan ya yang dari dirinya sendiri tanpa pengaruh orang lain, atau dirinya sendiri yang dia nggak kompeten. Jadi kalau dia nggak kompeten ya nggak bisa ya. Ya, kenapa kita kok harus menghormati otonomi orang lain? Ada beberapa ahli, salah satu yang sering diambil itu salah dua, Immanuel dan Stuart Mill. Immanuel mengatakan semua orang mempunyai unconditional worth, mempunyai kapasitas untuk menentukan dirinya sendiri dalam mencapai sesuatu. Ya, John Stuart Mill, citizen harus diberi kesempatan atau izin, dibolehkan untuk mengembangkan diri sesuai dengan sendiri, kemauan sendiri.
sepanjang tidak mengganggu kebebasan orang lain. Jadi seseorang tuh bebas menentukan diri sendiri, tapi jangan merugikan atau mengganggu orang lain. Kalau dia dibebaskan, tapi dengan kebebasannya dia mengganggu orang lain, dan bisa, ya, itu tidak respect to otonomi. Ada 3 kondisi, ya, 3 apa? Untuk action, untuk tindakan tadi, untuk yaitu intentionally, ya, secara sengaja dengan tujuan tertentu. Yang kedua, paham. Jadi dia paham, memahami, ya. Jadi dia melakukan diri sendiri, tapi dia paham tanpa adanya hambatan di dalam melakukan tadi, ya. Even kan hambatan dari diri sendiri. Mungkin dia tidak normal, ya. Dia tidak apa namanya, ada kondisi penyakit jiwa sehingga dia tidak mampu, ya, mengendalikan diri sendiri, ya. Ini Bicham dan Childress itu yang salah seorang ahli, 2 orang yang terkenal dan banyak menulis, ya, mengutarakan, memberikan definisi prinsip dari respect untuk otonomi dianggap sebagai ada 2, negatif obligation dan positif obligation. Kalau negatif itu dibutuhkan autonomous, tidak controlling, tidak terkontrol oleh orang lain. Jadi negatif dia tidak dikontrol. Kalau positive obligation membutuhkan respect to treatment, pengobatan, tapi perlakuan yang dihormati dalam, jadi dihormati lah perlakuan dalam membuka suatu informasi dan melakukan satu hal, dan dia betul-betul itu self decision, otonom, ya, positif. Oke, ya. Pasien otonomi, respecting, sebenarnya otonomi itu untuk apa sih? Untuk menghormati kemauan, keinginan pasien, dan memfasilitasi membantu, menggedek ini dalam hal membuat suatu proses medical decision making, dalam membuat suatu keputusan itu dia dihormati kemauannya, ya. Patient autonomy in healthy care. Dan respect patient autonomy memberikan yang lebih besar, kekuatan yang lebih besar dalam dokter pasien. Dalam hubungan dokter pasien itu tidak cuma pasien harus manut dokter, tidak boleh melihat, tidak, tapi otonomi pasien itu diberi dihormati, diberi kekuatan. Kan zaman dulu tuh mesti maaf karena mungkin ayah saya dokter, kakek saya dokter. Memang yang datang itu betul-betul buta huruf, menentukan omongannya sendiri sudah sulit. Tapi saya ingat ayah saya selalu tanya, sampean yang buta meli nopo mae pundi, cari sopot, untuk mengorek pasien atau yang membawa pasien itu sejauh mana dia itu paham akan dirinya sendiri atau anaknya atau saudaranya, ya. Nah, di dalam setting kesehatan, pelayanan kesehatan itu dari informed consent dan refusal, tadi konsen, persetujuan dan penolakan, itu merupakan jantung dari prinsip menghormati otonomi pasien, yaitu jantungnya itu menghormati pasien, karena itu ada informed consent atau penolakan, yaitu merupakan jantungnya dari dalam tatanan pelayanan kesehatan.
Ini tujuan dari prinsip konsen itu yaitu satu, untuk menghormati otonomi pasien. Jadi semua orang punya otonomi, dia harus dihormati. Dan juga diprotek, diprotek itu dijaga, ya kan? Statusnya sebagai manusia. Jadi harus otonominya dihormati dan dia harus diprotek sebagai human being. Jadi tidak boleh diperlakukan semena-mena. Apa ada yang juga ada. Kalau sekarang mungkin sudah jarang ya, tapi saya masih Noroyono ada pasien yang lari ke tempat saya karena dia oleh dokternya itu lupa saya, tapi intinya itu harus manut dokternya, tidak boleh punya pendapat sendiri. Jadi kita harus mencegah ya, tindakan semena-mena. Dan juga ini dari pihak pasien diberi tindakan semena-mena oleh dokter, tapi dokter juga harus mempunyai self koreksi, ya, kritik, self kritik. Tidak dokter tahu semuanya kan, dan harus mendukung proses keputusan yang rasional. Ya, jadi proses pembuat keputusan rasional itu harus disupport. Nah, kecuali hubungan pasien dokter personal tadi yang aset otonomi, status human being yang sudah saya sebutkan tadi, dia juga harus mendidik publik secara luas. Jadi terus di saat itu kecuali pasiennya juga community di sekitarnya, ya. Karena apalagi kehidupan di tempat yang masih kecil desa itu, orang itu banyak, apalagi kalau sedang sakit, itu dapat dukungan dari lingkungan. Jadi kita juga harus memberikan, mendidik tidak hanya pada pasiennya, tetapi pada lingkungannya. Ya. Ini perlu. Nah, apa tahu sakjane yang disebut informed consent? Inform itu memberikan persetujuan, tapi tidak hanya persetujuan. Setelah kita cukup memberikan penjelasan yang bisa diterima dan dipahami. Jadi tidak waton, sudah tak kandani banyak pasien ini bodoh banget. Sudah saya beritahu loh, dia itu harusnya minum obat. Bodoh banget loh ini. Dokter itu tidak hanya memberi obat, tapi paham obat itu pemakaiannya, apa yang tidak boleh diberi bersama obat, atau kalau ada efek samping. Sehingga pasien atau surrogatnya, walinya, itu harus paham apa yang kita berikan. Karena itu seorang dokter tidak hanya memberitahu dan memastikan bahwa pasien itu paham. Kalau dia tidak paham, minta keluarganya. Keluarganya tidak paham, minta pemerintah sekitar, ya, pamong. Siapapun yang paham, yang dia bisa membantu. Ya, ini. Jadi informed consent tidak hanya tanda tangan, sudah saya beritahu berkali-kali loh. Tapi jangan sampai saya waktu praktek, padahal prakteknya di Kota Baru tuh, kalau di Jogja itu kan daerah elit ya, pasiennya juga kebanyakan orang. Tapi saya akhirnya praktek mengajak psikolog. Mengapa? Psikolog itu saya tempat sebelah dengan saya. Karena satu, pasiennya banyak, dokter anaknya masih terbatas. Dan satu, ada pasien yang maaf buta huruf atau kurang dongan gitu ya. Nah itu staf saya yang non dokter yang memanggili pasien itu bisa paham. Sudah saya ajari juga. Kalau yang kira-kira masih nanti ke dokter Yati, tapi
ke psikolog dulu sebelahnya untuk melengkapi informasi pertanyaan ke kamar sebelah dulu ke psikolog baru ke tempat saya. Soalnya kalau enggak, saya tidak bisa memberikan informasi atau mendapat informasi secara baik, cukup waktu, cukup dan sebagainya. Karena pasien di luar yang tunggu juga cukup banyak. Sehingga saya dulu waktu praktek mengajak seorang psikolog yang praktek di sebelah kamar. Kecuali dia punya pasien psikologi, juga saya kirimi pasien-pasien saya yang perlu pemahaman yang lebih, yang saya tidak bisa menangani sendiri, entah karena memang kemampuan saya atau karena banyaknya pasien yang menunggu. Ini jadi usaha tidak mengobati pasien, dokter itu ahli konsultan, terus tak obati sesuai ilmuku. Wah, ilmuku ya kok Australia kalau untuk menunggu wis stop, kurang apa lho aku, gitu, kurang apa ayo. Maaf kalau kasar ya, kurang besar. Iya toh. Nah, sebegitunya waktu saya praktek di Kota Baru. Kota Baru itu kan milieu yang di salah satu milieu di Jogja yang lingkungannya orang-orang yang datang tuh orang-orang terkemuka, ada pimpinan. Tapi sebegitunya saya membutuhkan seorang psikolog ya, berdampingan dengan kamar saya, dan kami sudah sepakat ada pasien yang perlu pemahaman lebih atau sebelumnya perlu informasi ke dia dulu atau setelah dari saya ke beliau. Nah ini begitu pentingnya masalah persetujuan dari pasien. Nah, jadi ini yang kedua, jadi such information, jadi informasi apa tentang pasien dengan kami harus disampaikan secara gamblang dan concise manner, sikap yang concise. Untuk mengetahui apakah pasien paham informasi, itu perlu suatu konversasi yang disebut reflektif konversasi dengan tenaga kesehatannya. Jadi harus ya. Tipe-tipe dari informed consent itu ada Pak, implied atau implicit. Pasien secara pasif berkooperasi dalam proses tanpa diskusi atau baik verbal maupun tertulis consent. Implied tidak ada dokumentasi, itu namanya implicit consent. Patient visit dokter secara sukarela tanpa ada informed consent. Ya, ada ya, dia datang ke saya sukarela, ya, implied itu implicit consent, jadi dia datang tidak karena dokternya yang explicit consent itu verbal consent, pasien menyatakan konsennya terhadap prosedur-prosedur ya yang telah diusahakan, tapi tanpa menandatangani, tanpa tanda tangan, verbal consent. Sebaliknya ada written consent, sebelum tes dan sebagainya membuat suatu persetujuan, risikonya apa dan sebagainya. Ada tujuan lain dari asuransi misalnya, yaitu dia juga harus menulis konsen. Dan menulis konsen juga pada apa hal yang bisa menyebabkan mengganggu pasien social life-nya atau kerjanya, atau jadi bisa menyebabkan cacat atau dia tidak mampu melakukan satu, itu semua harus ada konsen. Dan pada research pastilah harus, karena research itu kan hendaknya dokter untuk penelitian ya harus konsen. Ya, dan ada yang memang secara legal dibutuhkan adanya konsen dari pasien, legalitas suatu hal.
yang mengharuskan pasien menandatangani. Ya. Hal-hal apa yang perlu diinformasikan? Satu, pastilah diagnosisnya. Dan perjalanan ilmiah sama tujuan dari prosedur ataupun pengobatan. Ya, jadi itu harus betul-betul clear. Anda nanti mau begini. Saya pernah kayak gitu aja kok diomongkan tuh Biati. Jangan gitu. Saya punya pengalaman. Pasien bapak marah-marah datang. Aku hampir saya bunuh loh dok. Itu koleganya dokter. Lu kenapa dibunuh? Oh, masuk saya tanya tentang penyakit anak saya kok. Kok dokter ini kowe apa aku? Rasa ngomong. Rasa takon-takon. Manut we. Tak kasih obat. Wis. Dokter itu saya apa Anda? Dok, terima kasih. Dokternya Pak Dokter, tapi ini anak saya. Saya bawa pulang aja. Datang ke tempat saya cerita. Apa gitu dok? Pasien itu tidak boleh tanya, itu haknya dokter. Ini jadi Anda jadi dokter tuh paham bahwa nyawanya itu bukan ada di tangan Anda. Anda hanya membantu, ya tak? Tapi semua keinginan pada dia. Kalau Anda nggak setuju, dia nggak setuju dan prosedur Anda ya baik-baik saja. Saya nggak berani karena menurut yang selama ini saya pelajari dari sebagai dokter dan saya baca ini harus begini Pak. Kalau Bapak minta cara lain itu monggo, saya tidak bisa. Baik-baik saja lah. Ya saya tidak pernah lupa kok itu. Bapaknya dengan ibunya gendongannya, bapaknya datang. Dok, hampir saya bunuh itu koleganya. Marah dia bawa senjata. Nah, jadi jangan mentang-mentang sebagai dokter ya. Decision maker itu nyawa nih uang nih. Bukan nyawa Anda ya. Anda hanya membantu melakukan tindakan medis yang untuk meringankan atau menyembuhkan. Ya, tapi bahwasanya Anda harus izin, harus menjelaskan ini putranya tuh sakitnya begini, harus betul-betul ilmu Anda itu harus diterjemah dalam bahasanya yang orang tua walinya itu paham. Sehingga keputusan itu Anda mosok gitu, iya harus itu. Harus ada persetujuan Anda mau melakukan apapun. Kalau Anda dokter hanya pada orang tuanya tidak bisa. Oh aku dokter, ya aku saya menentukan. Ya, ya ini kelihatannya sepele ya, tapi bisa terjadi. Saya pernah ngalami waktu saya sampaikan pada teman sejawatmu. Ora gelem ya wis rasa nang ya. Tapi baik-baik saja. Menurut saya ini harus begini. Kalau tidak, saya akan menyalahi sumpah dokter apa-apa. Monggo coba second opinion. Itu baik-baik aja kan enak. Ambil second opinion, beri saya juga tidak jarang. Ini ada second opinion, Mbak. Mungkin kalau saya begini, tapi karena ini suatu decision yang cukup berat dan berisiko juga, monggo kalau mau. Atau saya juga akan diskusikan dengan teman sejawat saya atau dengan kelompok karena ini bukan hal yang mudah. Nah, jadi Anda apa saja tuh yang diinformkan yaitu risiko, benefit, kalau di pengobatan dan kalau tidak harus terbuka sama dia, jangan ditutup-tutupi. Pasien nggak ngerti ya, suntik ini. Ya, ya, itu ya. Validitas dari inform consent. Ada 3 komponen esensial untuk mendapatkan konsen yang etis dan legal valid. 1 harus kompetens. Jadi pasien harus punya kemampuan memahami perjalanan ilmiah, alamiah penyakitnya, pengobatannya, dan konsekuensi menerima maupun tidak menerima, menghentikan pengobatan sendiri.
itu harus diberi informasi, jangan memberi anti obat-obat TB kan sekian bulan terus lama. Itu jangan, ini diminum sehari sekali ya. Jangan lupa loh. Tuh kalau lupa. Tidak boleh begitu. Nanti harus dijelaskan. Ini obat penyakitnya, penyebabnya ini, pengobatan selama ini adalah ini, dan itu harus diberikan. Tidak boleh lowong. Karena kalau lowong, kecuali tidak sembuh, dia jadi kebal terhadap pengobatan. Halnya itu tidak hanya pada obat itu, kadang bisa obat anti TBC lain. Ini paham? Sudah paham belum? Ya, jadi karena itu saya tuh dulu tidak hanya memberi obat titik, menjelaskan bahayanya kalau lupa, enggak. Saya ingat waktu derek itu apa? Yang dokter juga, adiknya yang saya dokter. Dari desa ke desa, dari rumah ke rumah, beliau ahli TBC, ahli paru TBC di sanatorium. Itu beliau memberi pengobatan, datang di obat beli etong dah kok isih semene kudune rak wis entek kok isih loro misalnya begitu. Nah, sampai saya masih muda, belum jadi dokter, masih lupa, saya masih kecil. Yang dikei tanggalan mawon yang pari sukani tanggalan kayak nyorek, oh ya bener ya. Nah, terus dikasih tanggalan digantungkan. Niki di tempat yang sehari semua lewat situ. Oh iya, saya senang banget. Jadi bisa memberikan masukan pada yang adiknya yang saya namanya dokter Brek. Oh iya iya, Pak, saben dinten sing diliwati bapak ibune anak-anake pundi? Jadi iki nek jagongan teng mriki. Oh gitu. Oke. Nah, niki nggih suka niki. Wah, niku wonten tanggalan. Nggih, iki tanggalan dinggo nek bulanan nek iki ya. Niki suka niku nggih. Tanggalan. Dikai niku tanggalane di ballpoint kene. Iki nek habis sapa wae sing ngekeki obat kudu nyorek. Nek paringi obat ning diombe dicorek, ngasek diminum. Sebegitunya loh. Saya itu dari rumah ke rumah di Indi ya Pak, Karangmangu namanya, Purwokerto, Baturaden, yang saya dokter di sanatorium. Saya paling seneng yang derek bapak saya juga dokter. Dan senengnya itu ide-ide yang masuk itu diterima oleh beliau-beliau itu. Jadi Anda nanti kalau ada anak atau cucu yang punya interest, jangan sekolah dulu serang melu-melu, jangan. Perhatikan masukan omongannya dia, ya. Yaitu validitas informasi, kompeten, volunteer, sukarela, information knowledge sufficient komprehensif. Nah, ini tadi sudah isinya itu pokoknya pasien paham sakitnya, paham obatnya, paham kalau tidak diminum tidak habis. Wah, jadi dokter iya memang jadi dokter itu tidak hanya tahu bisa memberi obat, tapi bisa mengajak pasien atau orang tua atau keluarga yang menjalankan pengobatannya di rumah harus bisa ke sana. Harus bisa memberi pemahaman kepada siapapun pasiennya atau yang memberikan pengobatan sehari-hari di rumah. Ya. Dan tolong kalau itu obat yang harus diminum tidak boleh lupa. Buat cara terserah cara. Saya sudah share, yaitu diberi tanggalan oleh yang saya waktu itu. Dan setiap dicantelkan di tempat yang semua orang lewat itu tempat mengambil minum. Dan semua harus melihat kalau malam sore belum dicentang berarti belum minum obat. Ini salah satu yang saya bisa share yang saya lakukan waktu saya masih anak-anak mengikuti yang saya visit. Nah, dan ini yang terakhir itu information knowledge. Jadi pasien harus dijak kerjasama dan tahu persis apa penyakitnya.
Apa pengobatannya? Mengaku angel ya jadi dokter. Iya memang. Jadi dokter itu tidak hanya kita paham penyakitnya, apa obat, tapi kita bisa share dengan pasien atau wali orang tua. Apa penyakitnya? Apa obatnya? Bagaimana cara pemberian obat? Kalau memang itu tidak senang, ya maaf ya, tidak usah jadi dokter saja. Betul, betul, saya serius. Ya, saya serius dan saya juga lihat-lihat kalau anak itu kayaknya tidak, kalau ada orang sakit cuek, kalau ini dia pengen jadi dokter, lihat dulu apa anak apa tuh. Jangan-jangan dia pengen dokter tuh karena punya mobil, karena hidupnya kok enak, tapi dia tidak punya hati. Ya, ini yang penting. Hati untuk kalau ada sesuatu dia ingin menolong secara spontan, whoever, siapapun orang itu. Ya ini. Nah, ini undang-undang regulasi yang Anda harus baca pelajari pasal-pasal Permenkes, ya undang-undang perlindungan pasien, tolong dipelajari sendiri ya. Ini juga ini ya, orang pasien gila. Undang-undang Republik Indonesia tentang kesehatan, setiap orang berhak menerima atau menolak, ya berhak loh dia sebenarnya setelah menerima, tapi Anda harus memberi informasi yang cukup, yang lengkap, dan dicek apakah dia paham tidak, tanda tangan. Kalau memang dia tidak mau, ya sudah. Tapi kalau bisa ada saksi, ya saksi, jangan sendiri dengan pasien. Ya, ini ada paragraf yang harus Anda pelajari. Dari hak menerima, menolak itu penting karena kalau dia menolak, tapi dia itu berbahaya untuk lingkungannya, Anda harus bertanggung jawab juga, tidak bisa dilepas begitu saja. Cara pengalaman saya menghadapi wabah waktu pertama kali dulu, menolak, kepala desanya menolak semua, untuk diberikan itu. Terus akhirnya saya punya kalimat, oh iya, Bapak sebagai kepala desa, Bapak menolak pemberian itu karena ada yang menolak. Bagaimana Bapak kepala desa juga melayani warga Anda yang dia minta dilindungi? Nah, dia itu minta dilindungi. Bapak sebagai kepala desa berkewajiban untuk memberikan, apalagi obat ini sudah terstandar, sudah hasilnya bagaimana, dan kalau Anda tidak membolehkan ada suatu kejadian, maka Anda yang bertanggung jawab. Nah, itu akhirnya kita rembukan, akhirnya saya lupa detailnya sudah lama. Tapi akhirnya, jadi intinya sebagai dokter jangan hanya, ya wes pasien ini gelem, soalnya dewe tapi mikirkan pada kecuali pasien, lingkungannya dan sebagainya. Orang gampang jadi dokter karena itu, ini nyenengke gitu loh. Jadi Anda kalau ada anaknya pengen jadi dokter, Anda pahami dulu lah kepribadian anak itu. Sejak kecil ada anak yang kalau ada orang lain apa itu gage-gage nurut. Tapi ada yang mau jurit-jurit ya cuek banget. Itu adalah. Mungkin dia motivasi ingin jadi dokter bukan karena dia ingin menolong, mungkin loh ya. Dia melihat wah enak dokter gue mobil, wah mobil Mercy gitu. Nah ini jadi betul-betul ini saya pesan ya, harus betul-betul gak mau jadi dokter ada jiwa ingin menolong. Ini sampai situ perlu, walaupun masalahnya hanya konsen. Nah, ini sekarang kembali lagi ke konsen. Konsen itu harus kriterianya apa sih? Dia harus paham pada informasi yang diberikan, harus paham. Tadi saya ceritakan betapa pasien saya banyak dan saya perlu pemahaman. Akhirnya saya mengundang psikolog untuk praktek di sebelah. Kalau dia sudah saya jelaskan, tapi kelihatannya kok meragukan dan perlu lebih lanjut. Ini penjelasan dari saya ya Pak.
Tapi perlu lagi ada ahli psikolog yang dia tuh ahli dalam memberi penjelasan. Kebetulan ini Bapak perlu penjelasan yang saya berdampingan dengan beliau karena beliau itu ahli dalam memberi ya. Terus ya nanti di kamar sebelah. Nah, kadang-kadang wah kalau memang nggak mampu saya mesti gratis ke siji lah. Ya kalau perlu itu. Tapi kepuasan saya kadang petugas yang di depan itu kan kalau kartu ada saya tulisin gratis DR GR artinya dokter gratis. Pulang-pulang saya ditegur sama tenaga administrasi yang senior. Dok, kok sedoyo DR? Emangnya kenapa? Oh, gratis sedoyo. Lah, napa sampean tahu ora tak kasih honor? Nggih mboten, mesti diparingi. Ini DRGR mangke dokter Tombo. Ayo apa nek aku isih iso mangan. Tomboke ora sepiro ning atine seneng. Ya jadi memang maaf ya kalau mau jadi dokter jangan melihat mobilnya apik ini. Tapi ada jiwa dia itu ingin menolong. Jadi kalau anaknya, cucunya pengen, aku sudah jadi dokter lah kaya yang putri yang aku penak pengen. Amati, perhatikan. Kalau memang dia ingin ya Anda harus mendidik caranya supaya dia itu punya rasa ingin menolong. Ini kelihatannya sepele ya, tapi saya sama Pak Narto betul-betul melakukan itu. Ya alhamdulillah ada anak, ada cucu yang tidak senang bisnis ya enggak usah jadi. Tapi dia bilang gini anak saya, Mah aku nggak mau jadi dokter, lu ngapain jadi dokter, enggak usah, saya bilang, enggak harus, aku suka. Aku sukanya ngatur dokter. Loh kenapa? Oh, dokter itu ngurusi kesehatan orang, tidak ngurusi diri sendiri. Mama itu kalau praktek jam 9 berangkat ini, papa gitu. Terus pegawainya bilang itu banyak yang digratiskan. Jadi ya harus diatur. Dokter itu enggak bisa sakar PDW menjaga kesehatan nih. Ya kebetulan alhamdulillah sekarang dia enggak jadi apa ya, pokoknya di manajemen yang mengatur direktur rumah sakit. Salah satu, salah dua, ada satu di dokter. Jadi maksud saya itu Anda harus paham kalau pengen jadi dokter. Ini Anda sudah harus senang memberikan informasi, ya, dan bisa menghormati, ya, menghormati hak pasien Anda untuk memilih dan sebagainya. Jangan pasiennya ngeyel musuh. Oh no dokter pasiennya lari ke tempat saya. Mau saya bunuh itu. Oh, ini kan anak saya dok. Mosok saya tanya kok enggak boleh. Tanya-tanya. Dokter ini ku sampean nopo kulo. Bapak dilok kayak gitu. Kamu tanya-tanya dokter apa saya. Iya bapak dokternya. Saya periksa ke bapak. Tapi ini anak saya. Dah saya tidak pamit. Istri saya seret. Nah ini. Nah, jadi saya cerita konsen itu karena terkait dengan seorang dokter itu harus mampu menjelaskan semua. Yo sabar. Nek nek rasa sabaran yo wis rasa terus seneng gitu loh. Kalau kita memberikan sesuatu apa yang sulit, terus pasien tuh paham, hati ini mak news ya, ya enggak. Aku weruh panganan enak ya. Rasanya kayak nek makan enak, mak news. Kalau kita, apalagi kalau itu perlu pemahaman, ya. Nah ini mengenai kompetensi, mengukur kompetensi. Hukum di Indonesia kompetensi itu 18 tahun lebih tua. Kompetensi itu paham, paham. Kenapa itu saya bilang di Indonesia, di tempat lain ada yang lebih muda. Ya, tapi di sini 18 dia paham dan bisa memahami sesuatu informasi dan bisa masuk mempertahankan ke dalam pemahamannya itu untuk membuat suatu keputusan. Ya, jadi kenapa
Dia mampu, oh ngono toh ya. Tapi dia begitu mono nih dia mampu melakukan based on pemahaman itu. Jangan, oh ya aku paham. Nah, aku ras setuju lah nanti kayak gue. Nah itu berarti dia paham, tapi tidak dia ngerti. Maaf saya teguhan Pak Nino. Dia paham, dia tahu tapi tidak paham. Ya. Karena itu dia itu harus mampu menggunakan informasi yang dia pahami itu. Ya, dan dia harus memberikan suatu pernyataan bahwa terhadap intervensi yang ditawarkan. Jadi dia harus mampu juga untuk mengkomunikasikan kemauan dia ini bagaimana mengukur kompetensi. Tidak hanya umur ya. Karena itu saya katakan di Indonesia 18 tahun, di negara lain ada yang 16 tahun. Ada dulu anak yang 8 tahun yang luar biasa pandainya. Jadi kompetensi itu memenuhi understand dan bisa menggunakan dan bisa mengkomunikasikan kemauannya ini. Bagaimana Anda mengakses atau mengukur kemampuan pasien Anda? Informed consent itu ada perkecualian pada keadaan emergensi. Karena di situ life saving harus dilakukan. Jadi tidak bisa keluarganya life saving. Tapi Anda harus cari saksi ya. Karena kalau ada apa-apa juga repot. Karena itu harus saksi. Ini saya harus segera lakukan amputasi. Kalau tidak, tidak bisa nunggu orang tua atau apalah. Harus melakukan itu. Tidak bisa menunggu ahli waris dan sebagainya. Itu harus ada saksi. Atau itu pada eksepsinya emergensi. Kedua, orang yang tidak stabil emosinya. Dia tidak bisa mengendalikan diri sendiri. Jadi tidak bisa memberikan informed consent. Ini juga perwalian. Contoh-contoh orang yang tidak kemungkinan tidak bisa memberikan konsen. Neonatus, anak pun juga harus dilihat. Ada anak yang umur sekian dia mampu, anak yang lebih besar yang bisa tidak komunikasi kan bisa melihat bahwa dia itu paham dan bisa memberikan. Ada orang tua tapi yang bingungan itu ya jangan, umurku 80 nih aku bingungan ya soal konsen. Terus pada orang yang dia memang kesulitan belajar ya, memahami sesuatu. Atau pada yang kelainan mental. Ayo jelas kalau mental disease atau orang yang tidak sadar dan tidak bisa. Kategori ini pada kasus-kasus seperti ini Anda harus memastikan bahwa otonominya itu dihargai. Ya. Nah, ini caranya ya tadi ada pendamping yang paham, yang mengetahui keinginannya. Ya, itu pun harus pakai tanda tangan bahwa dia menjawab semua for the sake of the patients yang unconscious tadi. Dia memang ada hubungan yang keluarga yang berhak untuk memberikan kesepakatan pada anak orang yang unconscious atau yang ada kelainan jiwa ya, yang memberikan tidak seenaknya saja. Ya, kecuali pada keadaan emergensi harus segera diamputasi saat itu juga tidak bisa nunggu, tapi ada saksi-saksi medis dan sebagainya. Kita mau bahas surrogate decision making. Ini kalau orang tadi yang sudah saya omongkan, kemampuan untuk membuat keputusan. Itu pakai advance directive dokumen, apakah dia punya yang sakit berat, apa dulu pernah membuat suatu permintaan
sok nek aku living will gitu. Sok nek aku meninggal, aku ya apa tolong mataku didonasikan, nah, itu harus ada direktif dokumennya, harus ada advance direktif dokumen-dokumen yang menyatakan bahwa dulu sebelum dia tidak sadar pernah menyatakan ingin mendonasikan matanya atau ever. Kalau tidak available, tidak ada konsen dari surogitnya, surogit ya, warisnya, ya. Ideal waris yang ideal memahami nilai-nilai pasien itu, tidak surogit yang tidak tahu apa-apa, tiba-tiba datang, saya ponakannya, saya harus ini. Padahal dia tidak tahu tentang kesehatan orang, tidak pernah ngurusi dan sebagainya. Maaf, Anda harus punya apa ya? Tidak kok curigation, Anda harus sensitif. Jangan-jangan dia datang memang milik waris ya, tapi pada waktu masih sehat tidak pernah mikirin. Yang jadi dokter tuh harus sensitif gitu, tapi kesensitifan juga harus diiringi dengan kehati-hatian. Sensitif, ada bukti, ada saksi. Anggota keluarga dan biasanya bertindak sebagai surut. Pasien istri, ada anak dewasa, orang tuanya, saudaranya, family members itu ada urut-urutan dari siapa yang berhak menjadi surrogate. Ya. Kadang itu berbeda ya agak ya di satu negara lain. Itu sebagai dokter ya harus paham lah akan hukum, aturan-aturan. Kalau orang membuat keputusan itu tidak jelas atau dipertanyakan, itu perlu evaluasi oleh dokter jiwa untuk menentukan kompetensi, konsultasi. Jadi pada situasi tidak bisa membuat decision, tapi belum menentukan decision maker-nya. Pada keadaan ini hierarki decision maker ditentukan tergantung pada hukum di negara itu. Hierarki tadi belum ada kan ini yang berhak itu siapa, itu negara hukum itu kadang berbeda antara paman, kakak. Jadi sebagai dokter Anda juga harus paham paling tidak itu yang terkait dengan praktek Anda. Ya, kalau sampai tidak bisa diketahui siapa decision maker Anda menghadapi pasien yang perlu bantuan decision maker, itu legal ya. Pak Lurah apa atau dalam pengadilan itu ditentukan legalnya kalau masih bisa menunggu, kalau tidak emergensi ya. Nah ini sekarang kita mau ngomong tentang informed consent dalam setting pediatrik. Nah, informed consent pada anak-anak, decision making pada anak-anak menghadapi berbagai tantangan. Anak, orang tua, dokter. Kita mau bahas, saya mau share dengan Anda tentang konsep asen dan konsen dalam kasus anak asen dan konsen. Asen itu berarti active agreement dari Anda, asen ya, untuk berpartisipasi dalam menentukan diagnosa atau treatment. Itu beda dengan asen. Konsen, kalau konsen itu kapasitas untuk konsen, dia butuh kemampuan legal untuk kontrak psikologi atau development ability itu menentukan decision. Jadi asen itu active agreement, nek sing
Konsen itu legal, tanda tangan. Anak-anak kan tidak bisa memberikan konsen, tapi mereka bisa memberikan asen. Ini yang pengetahuan baru relatif. Tadinya hanya konsen. Enggak, anak-anak enggak boleh, belum bisa konsen. Tapi terus berkembang, apalagi dengan kemajuan tingkat kepandaian anak-anak ya. Itu dipikirkan adanya suatu willingness dari pasien itu yang disebut asen. Ya. Apa sih bedanya anak dan dewasa? Dewasa diadik, hubungannya tuh diadik, dokter pasien. Kalau pediatrik itu triadik, dokter pasien parents. Jadi hubungannya itu ada pihak ketiga. Kalau orang dewasa kan pasien dokter, kalau anak-anak ada orang tua. Dan pada anak orang tua kan punya decision making kapasitas ya. Ada anak-anak kan kapasitas untuk membuat keputusan kan sempurna, kadang belum bisa sama sekali. Surogitnya kalau pada orang dewasa bisa milih siapa yang berhak bicara atau melakukan persetujuan atas namanya kalau dia itu diperlukan, misalnya pada tengah operasi ada suatu kejadian yang perlu diputuskan diambil atau tidak. Nah itu padahal pasien sudah terlanjur, sudah dalam di apa itu namanya di apa itu bius. Nah, ini harus ada. Nek orang tua itu memang dianggap surugitnya anak gitu loh ya. Nek pada mau operasi mau apa harus ada surugit. Ya, Pak. Nah, ini harus bertindak di bawah substitute judgment the best tahu dan under best interest standard of which is unknown. Jadi pasiennya harus kalau surugit act in child best interest. LDAC bisa memberikan atau menolak pengobatan. Orang tua bisa menolak some treatment, beberapa pengobatan, tetapi diberikan less discretion, ya tidak terbatas. Oleh karena parents patri promote child's basic interest, tidak sepenuhnya pada orang tua, itu juga kita sebagai dokter juga harus tidak melihat umur saja, tapi kemampuan anak kita gali best interest. Ya, jadi anak tetap dilibatkan ya. Ada fotonya kok nanti ya. Parenthood sendiri tidak qualified sebagai surrogate decision maker yang cukup. Ada harus 4 precondition untuk membuat decision. Dia harus kompeten untuk memberikan reason judgment, alasan-alasan. Dan dia harus mempunyai knowledge dan information yang cukup. Dan dia harus stabil dan komit terhadap interest pasien sesuai dengan kompetensinya, committed ya, pada anak, pada pasien, bukan anak, orang tua juga yang inkompeten, dia komit. Determination best interest for a child. Surrogate decision maker harus mampu memahami best interest anak dengan competing interest, maximize benefit, minimize harm. Untuk menentukan interest child should be seen with consideration. Ini harm and good ya, minimize the harm, maximize the good, hingga mengubah survivalnya dan kemerugian, untung ruginya pengobatan. Jadi tidak begitu saja, dia harus tahu untung ruginya diberi dan tidak pengobatan. Dan juga harus ada bukti tentang short term, long term outcome-nya
dari pengobatan, short term-nya apa, long term-nya apa. Dan long term untuk anak-anak atau dewasa yang suffering dan yang menderita itu atau quality of life-nya. Jadi harus tidak hanya mati hidup ya, tapi implikasinya terhadap quality of life atau penderitaan setelah itu ya. Ini menentukan best interest dari child. Best interest-nya itu tidak hanya hidup mati, tapi bagaimana nanti mengubah survival-nya dan apa ruginya, apa keuntungan si anak tidak bisa bagaimana ya. Jadi lebih detail hidup mati gitu. Sembuh tidak, tapi quality of kesembuhan dan cari bukti-bukti. Saya kira ini teorinya kayaknya kok sulit ya, tapi enggak, nanti setelah praktek Anda lama-lama pasien tuh ya polanya ada dan Anda dengan sendirinya akan mempelajari pasien-pasien walaupun sulit, tapi itu adalah pola dari kebanyakan pasien Anda ya. Kalau praktek pertama ya agak sulit ya, tapi nanti lama-lama pola pasien itu sudah tergambar dan Anda getting used to, menjadi terbiasa dengan pasien-pasien yang membutuhkan apa ya pemikiran-pemikiran yang apa ya yang suffer menderita long term lah. Jadi mempelajari. Jadi intinya tuh berikan hati Anda pada pasien-pasien Anda. Ya, dan perhatikan tidak hanya hidup mati sembuh dan tidak, tapi bagaimana kenyamanannya. Apa yang nanti akan terjadi kalau dia sembuh? Apakah bisa sembuh total atau tidak? Memang jadi dokter tuh harus punya hati welas asih. Ning ora cengeng. Ya, nek dhek terlalu apa ya? Atine kapien gitu. Enggak mampu membuat sesuatu yang sifatnya agak menyedihkan atau itu ya maaf ya. Dokter itu harus punya hati, tapi juga harus berani tapi suatu. Tapi harus dengan hati dan pikiran, ya tidaknya dengan otak, dengan skill, keterampilan saja, tapi hatinya ikut bicara. Orang gampang ya, ini seneng kok. Ya, saya umur 80, praktek sejak tahun 74 ya, sekarang berapa puluh tahun. Itu memang sering ada menghadapi yang sulit, yang berat. Tapi lama-lama menjadi kepuasan untuk bisa memecahkan atau menghadapi masalah walaupun kadang tidak survive atau pecah 100%. Ada hal-hal yang kita segelok. Ini lama-lama ya kita pasrah pada Allah. Saya diberi pasien seperti itu dan saya sudah usaha setinggi mungkin dari ilmu yang saya dapatkan, tapi Allah menghendaki lain. Ya. Manusia ada batasnya. Ini sekarang kita omong mengenai bagaimana mendapatkan ASEN dari anak. Anak ASEN membutuhkan langkah-langkah sebagai berikut. Kita harus membantu pasien memahami kondisi dia. Ya. Dan ini tidak mudah karena umurnya anak juga berbeda-beda. Tapi lama-lama Anda akan get used to, menjadi terbiasa dan senang menghadapinya. Karena menghadapi suatu tantangan dan Anda berharap dan kalau Anda berhasil itu kepuasannya melebihi kesulitannya. Kedua, memberitahu pasien apa yang bisa terjadi akibat diagnosis dan pengobatan. Dan Anda harus bisa mengukur kemampuan pasien itu dalam menerima penjelasan tentang diagnosisnya penyakit. Kayak gitu kok dipikir, oh ya, karena Anda nanti akan menghadapi, walaupun tidak banyak, sehari-hari Anda belum tentu menghadapi. Ya. Tapi Anda akan menghadapi, dan itu suatu challenge. Senangnya jadi dokter tuh ya. Hanya dari, wah dokter disukai, tapi banyak
challenge, tantangan. Nah ini, dan tantangan itu merupakan hal yang menantang dan alhamdulillah kalau itu bisa Anda hadapi, Anda puasnya bukan main. Kalau tidak bisa menghadapi, ya Anda pasrah pada Allah. Karena itu seorang dokter itu juga harus ketua pandai. Dia tahu bahwa keterbatasan manusia sepandai apapun, pasti Anda akan lari pada Allah. Disitulah selalu Anda dalam menghadapi kondisi pasien, selalu sampai di situ. Nah, dan Anda harus bisa akses faktor-faktor yang mempengaruhi respon pasien. Ya, jadi pasien respon itu harus Anda perhatikan dan pertimbangkan. Dan kan kemampuan pasien untuk menerima pengobatan ya. Tidak semuanya pasien bisa menerima ya. Anda tidak bisa maksa karena itu jiwa raganya. Tapi merupakan tantangan bagi Anda. Kalau Anda bisa memberikan pemahaman sedemikian rupa kondisi yang sulit dari pasien. Sehingga dia bisa menerima sesuai dengan kemampuan atau Anda dalam masalah medis tentang penyakit tertentu. Ya. Dokter harus komunikasi dengan jalan sedemikian dan mudah dipahami sesuai dengan umur dan maturitas anak, terutama pada anak-anak. Dewasa pun kan tidak semuanya orang pandai, ada yang buta huruf, ada yang melek huruf tapi radongan. Ya, jadi ini dalam membahas anak ASEN, Anda bagaimana untuk memahami pasien anak-anak. Dan di dalam segala hal dalam menghadapi pasien Anda harus melibatkan pasien anak itu ya, jangan dianggap anak kecil nggak tahu apa-apa ya. Terus ibunya, jangan dok, biar dia di luar, anaknya biar saya aja yang dengar. Atau, duh ibu saya tahu ibunya sibuk loh, tugasnya sibuk sekali ya. Putranya sama siapa? Sama mbahnya, tapi mbahnya tuh buta huruf, sudah tua mbaknya. Sekarang di mana? Itu di luar. Dia turis ini bu. Nanti dia nggak mudeng. Loh, katanya ibu yang ngadep, yang ngopeni putranya, mbahnya itu ya. Lah ya dimudengkan loh bu. Gitu. Saya mesti minta siapa di rumah. Pembantu, eyang. Minta masuk. Kita dialog dengan dia. Kita tahu bahwa ibunya sibuk. Seperti saya sibuk nggak tahu cucu saya di rumah. Walaupun dokter anak. Jadi gitu. Terus kemudian hal kedua, anak-anak itu tidak mengharapkan memutuskan hal yang terkait kesehatannya oleh dia sendiri. Tetapi dia mengharapkan pada semua proses dia dilibatkan. Dan kita harus menghormati pendapatnya dia, dirungokke gitu. Dia belum mampu dan dia sadar dia butuh bantuan untuk memahami. Kalau Anda lihat adegan di film ini ya, di foto ini lihat ibunya dan dokter diskusi, tapi anak itu lihat toh walaupun dari samping ekspresinya dan ikut mendengarkan. Ya, ini harusnya sekali-kali anaknya dilihat. Ini mungkin enggak kepotret. Join di situ. Jadi keputusan betul legal hukum itu pada dewasa, kalau masih anak dia tidak bisa memutuskan. However, dia harus dilibatkan di dalam proses. Ya. Ini foto ini sangat impresif ya. Jadi Anda jangan kok nggak tahu apa-apa. Udah anaknya biar di luar aja. Jangan begitu. Ini anak appropriate, anak tidak sama, tidak ikut pada pembuatan keputusan. Tapi semua pihak diberi kesempatan untuk bicara.
dan kemampuannya apa, concernnya apa. Dari orang tua, anak, dokter. Orang tua memberikan fungsi sebagai legal decision makers untuk anaknya, legally. Harus paham kepentingan listening child's voice, tapi namun karena resmi dia yang berhak, tapi dia harus mendengarkan. Dan dia harus mengconsider juga apa yang kepentingan kemauan anak. Anak juga harus menghargai decision making merupakan joint. Tapi ketika inputnya pada final decision itu bukan keputusan anak itu sendiri. Dia harus suatu keputusan bersama. Dan posisi dari parents mengeducate anak-anak, membantu orang tuanya, dan anak paham masing-masing dan tanggung jawabnya. Dan mampu anak dan anak. Jadi dokter, anak, dan parents itu kewajibannya ini. Physician juga harus mendengarkan. Tidak hanya orang tuanya pada anaknya. Adiknya juga perlu didengar dan dia juga perlu mengutarakan keinginan. Begitu juga. Ya ini di dalam praktek kelihatannya sulit, tapi nanti kalau sudah biasa Anda menghargai pasien seberapapun umurnya dan menghargai orang tua yang punya hak untuk memutuskan, memberi keputusan. Tidak mudah ya, 3 parti harus saudara latih ini, 2 parti. Jadi, tapi ada yang ini anak-anak di emancipated, treat sebagai adult untuk tujuan yaitu self-supporting. Nah, yang dia hidup sendiri, sudah umurnya tidak, tapi dia tuh masih umur anak dari tahun, tetapi dia sudah hidup sendiri. Ada toh yang sudah mencari penghasilan sendiri, umurnya masih di bawah umur. Ya. Itu harus kita anggap emancipated. Pada di bawah 18 tapi sudah married itu juga. Dan pada hamil atau yang sudah punya anak itu juga tidak melihat umur. Dan juga yang sudah diterima di militer. Dan ada yang beberapa yang umur tahun belum, tapi dia sudah dideklar untuk di emancipated oleh pengadilan. Ya, ini hal-hal yang exception, yang mempunyai otoritas untuk memutuskan keputusan. 2, beberapa yang sedikit sebagian kecil mempunyai decision making kapasitas sudah mature minors ya. Jadi ya, atau yang maksudnya belum mempunyai kapasitas decision, atau yang mencari pengobatan untuk medical kondisi medis tertentu, misalnya penyakit kelamin, atau dia masih anak-anak belum bisa membuat keputusan sudah hamil, atau yang merupakan drug abuse atau alcohol abuse, itu mereka exception ya, tidak umur masih sekian tapi dia sudah hamil dan dia sudah mempunyai kapasitas. Ya. Situasi di mana minors itu dianggap total emancipated status dari yang ditetapkan oleh hukum itu berbeda dari tempat ke tempat, dan sehingga kalau Anda praktek di tempat mana harus paham untuk mengetahui batasan umur mature, mengetahui dan lain-lainnya. Itu Anda harus tahu hukum di tempat, kalau Anda bekerja di tempat yang di luar
negeri apa harus memahami dulu ya yang nanti terkait dengan kasus-kasus yang mungkin ada karena dari state ke state negara akan berbeda ya di bawah perkecualian emergensi pada model ini pada keadaan memenuhi 4 kondisi untuk mendapat suatu emergency case perkecualian karena emergency anak yang emergent condition dalam keadaan emergency misalnya anak-anak itu ancam kejiwanya atau dalam keadaan bahaya memberikan konsen anak tidak ada legal guardian tidak bisa memberikan konsen atau transport. Jadi pada keadaan darurat di mana tidak ada apa orang tua atau orang dewasa yang mewakili. Atau transport tidak bisa ditunda lah karena keadaan tidak bisa menunggu konsen sampai datangnya konsen legal. Itu Anda bisa diberikan suatu emergensi. Menunggu orang banyak atau siapapun yang berhak mewakili. Itu oyak-oyakan dengan membantu jiwanya, maka Anda boleh. Tapi ya sebaiknya saya mesti cari saksi untuk menandatangani bahwa anak gawat darurat orang tua yang tidak bisa didatangkan atau walinya. Ya. Jadi hanya memberikan pada keadaan emergensi. Jadi pengobatan profesor hanya bisa memberikan pada kondisi emergensi pada anak-anak. Jadi harus selalu diwakili oleh orang dewasa, orang yang berhak. Hanya pada keadaan kondisi yang kesehatan memaksa harus dilakukan. Amputasi harus, kalau tidak bla bla itu. Jadi harus ada saksi juga. Makanya itu dokter harus mendokumentasi medical record. Ya, apa sih penyebabnya dari kedaruratannya apa saja, alasannya melakukan immediate treatment, dan usaha untuk mencari konsen dari orang tua tidak memungkinkan. Jadi hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh dokter tapi tidak bisa, maka Anda harus ada ini tadi. Harus semua tertulis dokumentasi. Apa emergensinya kalau tidak bisa nunggu? Wali ya, dan tidak bisa menunggu yang berhak memberi konsen ya. Semua harus yang tidak memenuhi keharusan atau aturan harus ada pernyataan dan ditandatangani. Nah, waktunya masih. Halo. Halo. Masih, Prof. Hah? Masih, Masih. Masih, Prof. Tadi ada yang mau tanya dulu nggak? Kalau enggak, diskusi kasus. Nanti sambil tanya gitu. Masih berapa lama? Tadi ada yang belum dipahami, mau ditanyakan atau kita lanjut ke kasus dulu? Halo? Ada yang mau tanya enggak? Halo? Belum ada pertanyaan, Prof. Belum ya? Ya ini sekarang diskusi kasusnya. Ibu membawa. Ini didiskusikan sedilok antar Anda. Seorang ibu 16 tahun. Dia pasien saya sejak lahir. Dia sehat. Ini pasien sungguh saya. Sampai ibunya sangat datang sudah lama ke tempat saya, pindah Jakarta apa gimana ya lupa. Tapi anaknya menjadi kurus, pucat. Setelah dilakukan penelusuran diagnostik lain-lain, ternyata dia ada metastase
kanker karsinom. Prognosisnya jelek. Jadi selama setahun dia diobati guideline standar terapi, tapi tidak ada respon. Dia ada hubungan baik dengan ibu dan saya sebagai dokternya aktif, dan dia ikut dalam diskusi dengan di antara ibu dia dan he struggle dengan sangat emosional dan fisikal juga berat dengan pengobatan tadi. Tapi dengan pengobatan yang sangat memberatkan, obat kan memberatkan ya, berat. Dia evaluasinya kanker remain aktif. Ini sungguh terjadi ya dengan pasien. Ibunya minta supaya diberikan obat tradisional yang dia dapat dari kakaknya untuk mempertahankan kehidupan pasien saya tadi yang sudah prognosisnya enforced. Anak tadi, pasien tadi, sebaliknya tidak mau. Oleh karena dia sudah sangat menderita terlalu lama tanpa sukses pengobatannya. Dia tidak mau minta pada saya supaya obat yang dari saudaranya itu tidak diberikan. Dan dia minta supaya biarlah saya meninggal tanpa penderitaan ya dengan analgetik daripada saya harus diberi obat yang belum tentu ibunya menyatakan empatinya dan dia mengatakan ini adalah decision-nya. Oh, ibunya itu ini duduk keputusan anaknya, ini keputusan saya. Dan dia bilang kalau dokter tidak mengobati dengan obat yang dia bawa, saya akan hospital. Apa ini ethical issue-nya di kasus ini dan bagaimana kalau Anda menghadapi seperti ini? Coba ini di anu sebentar. Masih ada waktu toh? Yang kedua, anak 2 tahun di poliklinik dehidrasi SAM dehydration guideline-nya guideline ini dari WHO dan pediatri rehydrated plan B oral, tidak perlu intravenous. Namun ibunya mempunyai apa ya pengalaman jelek, kakaknya meninggal karena dehidrasi berat. Dia minta treated dengan infus ya. Jadi anaknya tidak perlu diinfus. Tapi karena dia punya pengalaman jelek, kakaknya meninggal diare, dia minta anaknya diinfus padahal dia tidak dalam kondisi tidak perlu diinfus. Bagaimana pendapat Anda? Coba masih ada waktu berapa menit antara diskusi sendiri atau dipikir? Nanti sampaikan ke saya. Paham? Halo? Paham, Prof. Paham, Dengar Prof. ya? Ya, Ya, Prof. coba Anda diskusikan ada 2 kasus ini sebentar. Kalau bisa nanti sampaikan ke saya kalau waktunya masih. Kalau waktunya tidak ada, bisa Anda diskusi, Anda buat jawab, kemudian dikirim ke saya, nanti saya beri komentar. Silakan. Baik, terima kasih, Prof. B? Matur nuwun, Prof. Mohon beliau. Ya, matur nuwun yang mana? Akan Anda diskusikan dulu gitu. Terus nanti Kami diskusikan terlebih dahulu. ya, diskusikan, jawabannya tertulis dikirim ke saya ya. Nanti saya beri komentar gitu. Oke, baik. Ya, baik, Setuju? Prof. Baik, Prof. Ya. Baik, Prof. Jadi kasus di diskusan antar Anda dijawab tertulis. Nanti saya beri komentar secara tertulis. Ya. Baik.
Begitu sudah sekian ya. Sekian selesai. Ya. Terima kasih. Selamat bekerja. Wassalamualaikum Terima kasih, Prof. warahmatullahi wabarakatuh ya. Maju kembali. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Selamat Terima bertemu, kasih, Prof. Prof. Yati. Terima kasih, Saling Prof. mendoakan ya. Sehat-sehat Matur ya. nuwun, Prof. Ya, sehat-sehat, Ya, Prof. sehat-sehat, Prof. Amin, Sehat, amin. Prof. Sudah 80 loh saya. Terima Baru kasih, aja. Prof. Yes, Prof. Ya. Semangat, Prof. Sehat selalu, Prof. Yati. Amin. Ya. Yuk, saya tutup ya. Oke, Yes, dokter. Prof. Oke, Prof. Saling Matur nuwun. mendoakan. Saya tunggu ya. Nanti saya jawab tertulis. Yes, Oke. Oke, Prof. Baik, Prof. Terima kasih. Iya, kembali. Terserah kapan. Yuk. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Prof. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Kalau nggak jelas juga beri komentar kurang jelas yang mana gitu ya. Baik, Yes, Prof. Prof. Waalaikumsalam. Oke, Prof.